Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan dari sahabat Abu Dzar Jundab ibn Junadah dan juga sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari sahabat Abu Dzar Jundab ibn Junadah dan juga sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, jadi 3 wasiat ini wasiat yang agung, ya. Sampai kata Ibnu Rajab rahimahullah, ini termasuk wasiat-wasiat yang memiliki banyak manfaat. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki satu kitab atau satu risalah, beliau membahas tentang hadis ini panjang lebar, judulnya Al-Wasiyah As-Sughra, wasiat yang ringkas. Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz ibn Jabal 3 hal. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapusnya. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ini 3 wasiat Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Ibnu Rajab beberapa riwayat. Dalam riwayat lain Mu'adz mengatakan kepada Nabi SAW, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku." Maka ya riwayat lain menunjukkan kalau ini merupakan wasiat Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal. Kita bahas per poin satu persatu ya supaya mudah difahami. Yang pertama, keutamaan sahabat Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal sahabat yang mulia. Bahkan dia termasuk ulama us-sahabah. Sahabat yang menjadi ulama dan fuqaha, orang-orang yang berilmu di kalangan sahabat. Jadi sahabat tidak semuanya ulama. Ya, tidak semuanya menjadi ulama, tidak semuanya menjadi orang yang faqih. Ya, di antara sahabat ada yang ilmunya biasa-biasa aja. Ya, dan di antara kalangan para sahabat ada yang memiliki keistimewaan ya selain dari ilmu. Seperti Khalid ibn al-Walid, dia keistimewaannya jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya. Nah ini Mu'adz ibn Jabal, ya, dia di antara sahabat yang memiliki ilmu, bahkan yang diakui keilmuannya. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis, nanti di akhirat Mu'adz ibn Jabal amamal ulama bi rabwatin. Mu'adz ibn Jabal nanti berada di hadapan ulama, selangkah lebih depan di hadapan para ulama. Jadi dia nanti di depan, paling depan dari seluruh para ulama. Menunjukkan luasnya ilmu Mu'adz ibn Jabal. Oleh karena itu Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Dan Yaman pada saat itu ahlul kitab. Ahlul kitab beda dengan orang kufar Quraisy. Kalau orang kufar Quraisy, dia tidak pernah belajar kitab sebelumnya. Artinya biasanya argumentasi mereka bodoh-bodoh. Ya makanya mereka banyak berargumentasi tentang abauna, nenek moyang kita dan yang lain-lainnya. Sedangkan ahlul kitab satu kaum yang dia baca kitab. Dia pernah sebelumnya diturunkan kitab-kitab dan diutus kepada mereka nabi dan rasul. Artinya mereka lebih pintar dan cerdas. Maka Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman menunjukkan kalau Mu'adz punya ilmu apa tidak? Punya ilmu. Maka Nabi SAW mengingatkan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangkan satu kaum dari ahlul kitab. Ya, menunjukkan kalau Mu'adz cerdas, pintar dan berilmu hingga bisa mempersiapkan diri untuk berargumentasi dengan ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani.
Kemudian juga di antara keutamaan Mu'adz sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sampai disebutkan di dalam hadis kalau Nabi SAW mengatakan cintanya kepada Mu'adz. Disebutkan dalam hadis, ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku sangat mencintai kamu. Fala tada'anna dubura kulli salatin, jangan kamu pernah tinggalkan di setiap akhir salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini yang kita baca di setiap akhir salat itu doa Nabi kepada Mu'adz. Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'adz, aku sangat mencintai kamu. Maka jangan kamu tinggalkan di setiap akhir salat untuk mengucapkan, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu. Dan juga disebutkan kalau Mu'adz pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Ya, maka ini menunjukkan kedekatan Mu'adz kepada Nabi SAW. Hingga Mu'adz salah seorang yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Kedekatan hati kadang itu membawa kepada kedekatan jasmani, jasad. Orang kalau suka sama seseorang ingin sering berjumpa. Orang anak suka sama orang tuanya ingin sering berjumpa dengan orang tuanya. Teman punya solidaritas dengan teman yang lain ingin sering berkumpul. Dan begitu juga Nabi SAW saking cintanya sama Mu'adz salah seorang sahabat yang dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan oleh Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kalau Mu'adz itu adalah yang mirip dengan Ibrahim alaihissalam. Mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman tentang Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim qanit. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim umat. Maksudnya umat pemimpin. Sebagian ulama menjelaskan kenapa Allah mengatakan Ibrahim dengan ummah. Artinya umat itu pemimpin. Karena Ibrahim pada saat itu dia satu-satunya orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla di kaumnya. Makanya satunya Ibrahim seperti umat. Karena ya dia mempertahankan agamanya. Ya, dan sebagian mengatakan Ibrahim imam yang diambil suri tauladan darinya. Qanit, sifat kedua dari Ibrahim senantiasa beribadah kepada Allah. Qunut itu dawamut ta'ah. Dia terus melanjutkan dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Kalau antum melihat ada orang tidak pernah lepas dari ibadah hidupnya. Dari sholat baca Al-Quran, nanti sholat lagi, nanti puasa. Semua rangkaian ibadah sering dia lakukan. Maka dikatakan orang ini qanit. Memiliki sifat qunut, dawamut ta'ah, terus beribadah kepada Allah. Hanifah, ya Ibrahim orang yang lulus mentauhidkan Allah, walam yakun minal musyrikin, dan tidak pernah berbuat syirik. Ini sifatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, Ibn Mas'ud mengatakan tentang Mu'adz, inna Mu'adz kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Ujian yang sama untuk Mu'adz sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Karena miripnya Mu'adz dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Dan Mu'adz radhiyallahu ta'ala an wafat dengan terkena penyakit ta'un, yang dia terkena penyakit tersebut, kemudian dia sabar hingga wafat. Ya. Dan subhanallah, ketika wafat usianya 32 tahun. Ya, usianya 32 tahun. Jadi Mu'adz ini tidak berusia panjang. Usianya hanya 32 tahun. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala.